Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wa salaman. Amma ba'da. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jangan lupa like, komen, dan share, agar pesan kebaikan ini terus mengalir, menjadi wasilah dakwah, memperluas manfaat, serta menghadirkan pahala jariah bagi kita semua. Semoga setiap kebaikan yang disebarkan dicatat sebagai amal saleh dan menjadi keberkahan di dunia serta akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Al-Hikam pasal 28. Salik jangan berhenti di tengah jalan karena godaan. Makna inti pasal. Pasal ini menegaskan bahwa seorang salik tidak boleh berhenti dalam perjalanan spiritualnya hanya karena terbukanya sebagian hijab gaib, kenikmatan batin, karomah, ketenangan jiwa, atau keindahan dunia. Semua itu bukan tujuan, melainkan ujian. Hakikat selalu memanggil sang salik. Yang engkau cari ada di depanmu, bukan di sini. Artinya, setiap rasa nyaman, kagum, atau takjub, baik bersifat spiritual maupun duniawi, berpotensi menjadi jebakan halus yang menghentikan langkah menuju Allah. Makna salik dan wusyul. Salik, orang yang menempuh jalan, yaitu jalan kesadaran, ketaatan, dan penyucian hati menuju Allah. Wusyul, bukan berpindah tempat, tetapi kesadaran batin yang terus-menerus merasa dekat, diawasi, dan disertai Allah dalam segala keadaan. Dalam konteks kekinian, wusyul bukan berarti keluar dari dunia, tetapi hadir bersama Allah di tengah dunia. Godaan salik di zaman sekarang. Di era modern, godaan salik tidak selalu berupa kemewahan fisik, tetapi sering tampil lebih halus. 1. Merasa sudah sampai. Merasa lebih paham agama. Merasa lebih lurus dari orang lain. Merasa ibadahnya sudah istimewa. 2. Terjebak pengalaman spiritual. Merasa tenang lalu berhenti berjuang. Merasa dekat dengan Allah lalu malas beramal. Mengidolakan rasa, bukan ketaatan. 3. Tertipu citra dan pengakuan. Dakwah menjadi ajang eksistensi. Ilmu menjadi identitas ego. Amal menjadi alat pembenaran diri. Semua ini adalah bentuk keindahan makhluk, yang disebut Ibnu Athaillah sebagai fitnah, bukan tujuan. Pesan Abu Hasan at-Tustari. Dalam pengembaraan menuju Allah, jangan menoleh kepada selainnya. Dalam bahasa hari ini, jangan menjadikan manusia sebagai pusat penilaian. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan. Jangan menjadikan rasa sebagai sandaran. Zikir bukan hanya lafaz, tetapi benteng kesadaran agar hati tidak teralihkan. Pesan Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Pesan beliau sangat relevan dengan zaman modern. 1. Abaikan manusia. Maksudnya, jangan menggantungkan nilai diri pada pujian atau celaan. Kecuali mereka yang benar-benar menuntun kepada Allah. 2. Abaikan dunia. Bukan meninggalkan dunia, tetapi tidak menjadikannya tujuan. Dunia dipakai, bukan disembah. 3. Istiqomah dan istighfar. Istiqomah menjaga hukum Allah. Istighfar membersihkan rasa, aku bisa, aku mampu, aku hebat. Puncak tauhid, la haula wala quwata illa billah. Inti pasal ini bermuara pada satu kesadaran. Tidak ada daya dan kekuatan, bahkan untuk taat sekalipun, kecuali dari Allah. Dalam konteks kekinian, bukan saya yang berhasil, Allah yang memudahkan. Bukan saya yang istiqomah, Allah yang menjaga. Bukan saya yang berilmu, Allah yang memberi faham. Selama seseorang masih merasa, ini karena saya, maka pengakuan sebagai hamba belum sempurna. Buah bagi yang tidak berhenti. Ibnu Athaillah menutup dengan janji besar. Jika kesadaran ini menetap dalam waktu lama, Allah akan membukakan rahasia-rahasia yang tidak pernah didengar manusia. Bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk menambah ketundukan, memperhalus adab, menguatkan penghambaan. Sebagai penutup reflektif, salik sejati tidak berhenti karena kagum, tidak melambat karena nyaman, dan tidak tersesat karena cahaya-cahaya sementara. Ia terus berjalan dengan satu kompas. Syariat sebagai pijakan, istiqomah sebagai nafas, tawadu sebagai pakaian, Allah sebagai tujuan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.